Sejak ribuan tahun, teks-teks kuno selalu menyimpan rahasia yang tak pernah diceritakan pada dunia modern. Salah satunya adalah sebuah manuskrip yang tersembunyi di Ethiopia, jauh dari sorotan dunia barat. Manuscript Ini Buchanhanya Sekadar Katatan Agama. Ia memuat narasi yang berbeda tentang kebangkitan Yesus, cerita yang hampir seluruh umat Kristen di dunia tidak pernah dengar. Bagaimana bisa kisah yang seharusnya mendasar bagi iman justru terselubung begitu rapat? Dan lebih mengejutkan, apa yang tersirat dari versi ini bagi kita sekarang, di tengah pergolakan geopolitik dan konflik budaya global? Ethiopia, negara yang kaya akan sejarah, selalu menjadi persimpangan peradaban. Dari kerajaan kuno Aksum hingga jalur perdagangan rempah, wilayah ini menyimpan arsip-arsip yang tidak pernah dipelajari oleh banyak sejarawan barat. Salah satu manuskrip langka itu, yang kini tersimpan di sebuah biara terpencil di pegunungan, diakini berisi versi kebangkitan Yesus yang berbeda dari Injil yang kita kenal. Versi ini menceritakan detail-detail yang tidak ada dalam perjanjian baru mainstream, seperti pengalaman para saksi yang tidak disebutkan, dan urutan peristiwa yang membalikan asumsi umum tentang hari-hari pertama setelah kematiannya. Yang menarik, manuskrip ini tidak hanya bersifat religius. Di dalamnya terselip referensi yang seakan-akan menghubungkan peristiwa spiritual dengan peristiwa politik dan sosial saat itu. Penulis manuskrip ini, seorang rahib yang hidup di abad keempat, tampaknya sadar bahwa kebangkitan bukan hanya soal iman, tetapi juga tentang pengaruhnya terhadap masyarakat dan kekuasaan. Setiap kata yang tertulis seperti membawa pesan tersembunyi, menyeratkan bahwa kisah ini bisa mengubah cara orang memandang otoritas, hukum, dan bahkan struktur kekuasaan. Penemuan ini pertama kali dibawa ke perhatian publik oleh sekelompok peneliti Ethiopia dan beberapa ahli manuskrip internasional. Mereka menemukan bahwa versi ini menggunakan bahasa Ge'ez kuno, dengan simbol-simbol yang sulit diterjemahkan. Beberapa kata memiliki makna ganda, kadang merujuk pada hal-hal spiritual, kadang ke fenomena dunia nyata, termasuk peristiwa politik. Pertanyaan muncul, apakah manuskrip ini benar-benar hanya teks agama, atau sebuah dokumen yang menyembunyikan pesan lebih luas tentang kekuasaan, kontrol, dan pengaruh global? Lebih jauh lagi, peneliti menemukan catatan-catatan sampingan di marin manuskrip yang tampaknya ditulis oleh mata-mata atau pengunjung rahasia. Mereka menulis tanggal, nama penguasa, dan peristiwa besar yang terjadi di luar Ethiopia, menyeratkan adanya kesadaran tentang dunia yang lebih luas. Manuskrip itu, meskipun religius, ternyata juga sebuah arsip geopolitik terselubung. Seolah-olah, sejarah spiritual dan kekuasaan dunia saling terkait erat, dan mungkin manuskrip ini adalah kuncinya. Pertanyaan yang muncul kini adalah, jika kisah kebangkitan Yesus versi Ethiopia ini benar, bagaimana hal itu akan memengaruhi narasi sejarah yang telah kita pelajari selama berabad-abad? Apa konsekuensinya bagi dunia modern, di mana agama, politik, dan kekuasaan masih saling terkait erat? Dan yang paling penting, mengapa cerita ini tetap tersembunyi begitu lama, bahkan di era digital di mana hampir semua informasi bisa diakses dengan mudah? Open Loop halus ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Apakah kita benar-benar memahami sejarah seperti yang seharusnya, atau hanya melihat sebagian kecil dari gambarnya? Begitu manuskrip Ethiopia ini mulai diteliti, hal-hal aneh mulai muncul. Para ahli menemukan bahwa beberapa bagian teks tampaknya tidak hanya bercerita tentang kebangkitan Yesus, tetapi juga mengacu pada lokasi-lokasi tertentu di luar Ethiopia. Ada nama-nama kota dan kerajaan yang samar, namun jika dicocokkan dengan catatan sejarah, mengarah ke jalur perdagangan kuno dan pusat kekuasaan yang dulu mengendalikan rempah, emas, dan pengaruh politik di Afrika dan Timur Tengah. Mengapa seorang rahib di pegunungan Ethiopia menyisipkan informasi seperti ini? Apakah ini hanya kebetulan, atau manuskrip ini sengaja dibuat sebagai dokumen ganda, spiritual sekaligus geopolitik? Lebih menarik lagi, beberapa simbol di manuskrip ternyata mirip dengan tanda-tanda yang ditemukan pada artefak kuno lain di Mesir, Nubia, bahkan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Arab Saudi. Para peneliti berspekulasi bahwa mungkin ada jaringan rahasia yang menyebarkan pesan ini di seluruh wilayah. Bukan hanya sekadar agama,
tetapi sistem tersembunyi yang menghubungkan informasi penting melalui teks-teks suci. Ini bukan teori konspirasi yang dibuat-buat. Bukti fisik dan catatan sejarah mendukung adanya hubungan silang antara manuskrip ini dan pusat kekuasaan kuno. Salah satu penemuan paling mengejutkan adalah catatan marin yang tampaknya dibuat oleh orang-orang berbeda pada waktu yang berbeda. Mereka mencatat peristiwa penting, nama penguasa, bahkan tanda-tanda alam yang terjadi bersamaan dengan kejadian-kejadian religius. Ini seperti kode yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Peneliti mencoba menerjemahkan kode itu, dan semakin mereka mendalami, semakin jelas bahwa manuskrip ini bisa menjadi kunci untuk memahami bagaimana informasi penting disembunyikan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, tantangan terbesar muncul dari bahasa manuskrip itu sendiri. Ge'ez kuno. Beberapa kata memiliki makna ganda, kadang spiritual, kadang duniawi. Artinya bisa berbeda tergantung konteks. Hal ini membuat interpretasi sangat sulit, dan bahkan peneliti yang paling berpengalaman pun tidak sepenuhnya yakin dengan terjemahannya. Dan semakin mereka menafsirkan, semakin banyak pertanyaan baru muncul. Misalnya, apakah beberapa bagian manuskrip sengaja dibuat ambigu untuk melindungi rahasia tertentu? Dan rahasia apa yang terlalu berbahaya untuk diungkapkan pada masa itu, bahkan bagi orang beriman? Ada satu hal lagi yang menimbulkan ketegangan. Dokumen ini tampaknya menunjuk pada pengaruh global yang tersembunyi, yaitu jaringan orang dan kekuatan yang memanfaatkan informasi spiritual untuk mengatur kekuasaan duniawi. Tidak secara terang-terangan, tapi cukup halus untuk disembunyikan dari catatan sejarah mainstream. Bayangkan, sebuah teks yang tampak religius di permukaan, ternyata juga menjadi peta politik rahasia. Dan ketika kita mulai menelusuri jejak manuskrip ini ke dunia modern, keterkaitannya dengan geopolitik menjadi semakin nyata. Beberapa catatan marin merujuk pada negara-negara dan kerajaan yang masih eksis, menyinggung hubungan perdagangan dan aliansi kuno yang memengaruhi keseimbangan kekuasaan hari ini. Manuskrip ini seperti peringatan bahwa sejarah spiritual dan kekuasaan dunia tidak bisa dipisahkan, dan bahwa mereka yang memahami koneksi ini memiliki pengaruh luar biasa. Jika cerita ini mulai membuka mata Anda, pastikan untuk subscribe. Karena apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Saat para peneliti semakin dalam menelusuri manuskrip, perhatian mereka tertuju pada simbol-simbol aneh di marin halaman. Simbol itu bukan hanya hiasan artistik, mereka tampak seperti kode yang menyimpan informasi. Beberapa menyerupai tanda astrologi, yang lain menyerupai peta tersembunyi atau referensi lokasi strategis. Menariknya, simbol-simbol ini muncul berulang kali di manuskrip lain yang tersebar di wilayah Afrika Timur dan Timur Tengah, meski jaraknya ribuan kilometer. Pertanyaannya adalah, siapa yang menulis simbol-simbol ini, dan apa maksud mereka? Beberapa ahli berhipotesis bahwa ini adalah sistem komunikasi rahasia antara biara-biara dan pusat kekuasaan politik pada abad keempat. Jika benar, manuskrip ini bukan sekadar dokumen agama, tetapi juga alat intelijen yang digunakan untuk menyampaikan pesan penting secara tersembunyi. Hal ini membuka kemungkinan bahwa jaringan rahasia ini menggunakan teks-teks religius sebagai kamuflase, memberi perlindungan bagi informasi yang, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa mengubah keseimbangan kekuasaan. Yang paling menegangkan adalah catatan-catatan kecil di marin yang tampaknya dibuat oleh tangan berbeda pada waktu berbeda. Beberapa marin mencatat bencana alam, kelaparan, atau perubahan kepemimpinan yang terjadi bersamaan dengan narasi kebangkitan. Ini memberi kesan bahwa penulis atau peninjau manuskrip memahami hubungan antara peristiwa spiritual dan dunia nyata. Seolah-olah mereka sedang menandai pola yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cukup dalam jaringan ini. Penafsern simbol ini bukan pekerjaan mudah. Para segui yang digunakan penuh dengan kata-kata ambigu dan istilah multimakna. Beberapa simbol bahkan memiliki konotasi ganda. Satu makna bersifat religius, satu lagi bersifat politik atau geografis. Kesalahan dalam menafsirkannya bisa membuat seluruh konteks manuskrip menjadi salah. Namun, setiap simbol yang berhasil diterjemahkan menambah lapisan misteri baru,
menunjukkan bahwa manuskrip ini lebih kompleks daripada yang pernah dibayangkan. Selain itu, ada pola aneh yang muncul ketika para peneliti membandingkan simbol-simbol dengan catatan sejarah perdagangan dan jalur perjalanan kuno. Beberapa simbol seolah menandai jalur emas dan rempah, sementara yang lain mungkin menunjukkan pusat kekuasaan tersembunyi atau lokasi artefak penting. Hal ini memperkuat teori bahwa manuskrip bukan hanya teks suci, tetapi juga peta rahasia yang menghubungkan agama, politik, dan ekonomi pada masa itu. Ketegangan semakin meningkat ketika ditemukan bahwa marin ini juga berisi catatan yang menyerupai pesan untuk generasi masa depan. Peringatan atau petunjuk yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memiliki pengetahuan tertentu. Manuskrip ini bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi kemungkinan juga instruksi terselubung yang menunggu untuk dipecahkan. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah manuskrip ini sengaja dirancang sebagai dokumen ganda, atau itu hasil dari tradisi penyalinan yang lama dan rumit? Dan jika ini memang sengaja, siapa yang memutuskan siapa yang bisa memahami rahasia ini dan siapa yang tidak? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita lebih dekat ke jaringan kekuasaan tersembunyi yang memengaruhi dunia hingga hari ini. Saat kita menelusuri lebih jauh, keterkaitan manuskrip Ethiopia dengan dunia modern mulai terlihat samar namun nyata. Beberapa catatan marin tampak merujuk pada penguasa dan aliansi yang masih relevan hari ini. Nama-nama kerajaan kuno dan rute perdagangan yang tercatat dalam teks kini bisa dicocokkan dengan pusat ekonomi dan politik modern. Manuskrip ini, meski berusia ribuan tahun, seolah menyimpan peta pengaruh global yang tersembunyi. Peneliti juga menemukan bahwa simbol dan kode di manuskrip memiliki kemiripan dengan dokumen rahasia yang disimpan di perpustakaan kerajaan dan arsip diplomatik di Eropa dan Timur Tengah. Ini menunjukkan adanya jaringan informasi yang menyeberangi benua, jaringan yang menggunakan teks-teks suci sebagai penutup untuk menyebarkan pesan penting. Sebagian orang menyebutnya sistem intelijen spiritual, di mana agama dan kekuasaan duniawi saling terkait erat. Lebih mengejutkan lagi, beberapa referensi dalam manuskrip tampak memprediksi pergeseran kekuasaan, perubahan kerajaan, dan bahkan konflik global. Peneliti modern mulai menyadari bahwa apa yang tampak sebagai cerita spiritual kuno sebenarnya juga menyimpan analisis geopolitik. Manuskrip itu memberikan wawasan yang tak ternilai tentang bagaimana kekuasaan disusun, dipertahankan, dan diwariskan melalui generasi, seringkali di balik layar. Selain itu, manuskrip ini menunjukkan bahwa informasi sensitif tidak selalu disebarkan secara terbuka. Banyak hal yang tersembunyi dalam teks dan marin hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pemahaman mendalam, atau mungkin yang memiliki posisi strategis dalam jaringan tertentu. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa banyak informasi yang selama ini kita anggap hilang sebenarnya sengaja disembunyikan, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap? Ketika jejak manuskrip ini dibandingkan dengan arsip internasional modern, keterkaitan menjadi lebih kompleks. Pola perdagangan kuno, aliansi kerajaan, hingga peristiwa spiritual dan budaya tampaknya membentuk jaringan tersembunyi yang terus memengaruhi geopolitik. Ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah petunjuk bahwa struktur kekuasaan global memiliki akar yang jauh lebih dalam dari yang kita sadari. Dan sekarang, pertanyaannya semakin menegangkan. Jika manuskrip kuno ini mampu mengungkap jalur kekuasaan dan pengaruh yang tersembunyi, apa yang bisa kita pelajari tentang dinamika dunia modern? Siapa yang memegang kunci informasi ini? Dan bagaimana hal itu menentukan arah peristiwa global? Jika cerita ini membuat Anda penasaran, jangan lupa untuk subscribe. Cerita yang akan kita ungkap berikutnya akan menunjukkan bahwa sejarah spiritual dan kekuasaan duniawi lebih terjalin daripada yang pernah kita bayangkan. Saat manuskrip ini semakin dipelajari, efeknya mulai terasa jauh lebih luas dari yang diperkirakan. Tidak hanya mengubah cara kita melihat sejarah spiritual, tetapi juga membuka mata tentang bagaimana kekuasaan dan pengetahuan bisa dikontrol selama ribuan tahun. Manuskrip ini menunjukkan bahwa informasi bukan sekadar fakta. Ia adalah alat untuk membentuk masyarakat, mempengaruhi penguasa, dan bahkan menentukan jalannya peristiwa dunia. Peneliti menemukan pola yang mengaitkan catatan di marin dengan peristiwa-peristiwa besar, perubahan kerajaan, perang,
bencana alam, hingga pergeseran ekonomi. Semua tampaknya sengaja dicatat, seakan-akan penulis manuskrip ingin generasi mendatang menyadari hubungan antara spiritualitas dan kekuasaan. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Jika informasi ini bisa memengaruhi sejarah, berapa banyak lagi rahasia lain yang masih tersembunyi di dunia? Menariknya, beberapa catatan Marin juga menyinggung fenomena yang tampak mistis, tapi yang bisa diinterpretasikan sebagai pengetahuan astronomi, ilmu alam, atau perhitungan strategis. Misalnya, ada catatan tentang posisi bintang yang mungkin terkait dengan waktu peristiwa penting atau lokasi strategis tertentu. Penulis manuskrip tampaknya memahami bahwa alam semesta bisa menjadi pengingat atau alat untuk menyampaikan pesan kepada mereka yang siap membaca. Dengan kata lain, manuskrip ini bukan hanya teks sejarah atau agama. Ia adalah dokumen multidimensi yang menyatukan spiritualitas, geopolitik, dan ilmu tersembunyi. Dan semakin kita memahami manuskrip ini, semakin jelas bahwa apa yang kita anggap sebagai sejarah sederhana mungkin hanyalah permukaan dari struktur kekuasaan yang jauh lebih kompleks. Sekarang, pertanyaannya adalah, jika manuskrip ini mampu menunjukkan pola kekuasaan yang tersembunyi selama ribuan tahun, bagaimana hal itu mempengaruhi kita sekarang? Apakah dunia modern, dengan semua teknologi dan informasi yang kita miliki, benar-benar lebih transparan, atau kita tetap berada di bawah pengaruh jaringan yang tersembunyi sejak zaman kuno? Disinilah kita harus merenung. Manuskrip ini bukan sekadar artefak. Ia adalah cermin dari hubungan abadi antara pengetahuan, kekuasaan, dan pengaruh global. Sejauh mana kita siap untuk melihat kebenaran yang tersembunyi, dan apakah kita akan menggunakannya untuk memahami dunia dengan cara baru?